Kita ulas lagi aja. Yang pertama money itu adalah modal. Jadi bukan hanya uang ya. Money itu artinya uang, tapi bukan hanya uang. Modal itu banyak. Misalkan saya punya uang gitu ya, sekian hektar, karena di daerah situ banyak yang punya mobil, ya udah saya buat aja garasi. Saya sewa garasi bisnisnya. Nah, itu kan modalnya adalah tanah, bukan uang gitu. Man itu adalah sumber daya manusianya, pekerjanya, siapa pelaku usahanya, itu udah tahu ya. Terus ada material ini bahan baku yang digunakan untuk proses bisnisnya. Kalau jualan barang itu udah pasti ya, materialnya adalah barang gitu. Tapi kalau misalkan di bidang jasa, bahan baku ini adalah sebuah ilmu, sebuah jasa. Misalkan ada bengkel, nah maka bahan bakunya selain spare part gitu ya, adalah ilmu mekanik, itu adalah bahan baku termasuk kategori material. Atau bisnis pendidikan, bimbel misalnya, maka bahan-bahannya adalah ilmu pengetahuan seperti itu. Mesin di sini bukan hanya mesin, tapi alat apapun yang digunakan untuk proses bisnis. Misalkan saya mah jualan nggak pakai mesin, cuman keliling aja gitu jualan odading gitu. Mesinnya apa? Ya kan mungkin digoreng di rumah, nah maka kompor itu adalah mesinnya. Jadi bukan harus yang teknologi tinggi juga. Metode ini adalah proses atau SOP, standar operasional produksi misalnya. Jadi langkah-langkah membuatnya gimana, langkah-langkah jualannya gimana, prosedur pelayanannya gimana gitu. Terus yang selanjutnya market di sini adalah pasar, tapi bukan pasar yang sesungguhnya kayak pasar Andir, Ciroyom gitu, Jatayu, bukan hanya itu. Tapi market di sini adalah lingkungan usaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan bagi yang belum menyalakan kameranya untuk dinyalakan. Berikan senyuman terbaik. Tatap layar lensa kameranya masing-masing supaya kita bisa memberikan energi positif kita kepada teman-teman kita yang ada yang sedang sakit, ada yang sedang tidak enak badan, ada yang galau dan lain sebagainya. Silakan yang belum menyalakan kameranya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sistem produksi ya, atau tentang pelaksanaan usaha, di mana kemarin kita sudah bahas bahwa dalam sebuah kewirausahaan itu ada 4 tahap. Ada melaksanakan, ada merencanakan, ada melaksanakan, mempertahankan, dan mengembangkan usaha. Nah, hari ini kita ada di fase atau di tangga kedua, yaitu pelaksanaan usaha, di mana materinya tentang sistem produksi. Kontennya sebetulnya tentang kerajinan bahan limbah domestik, tapi kita sesuaikan saja dengan keadaan kita saat ini ya. Sebelum mulai, seperti biasa, silahkan jangan lupa untuk absen di ruang kelasnya masing-masing, karena kemarin ada yang lupa tuh, biasanya setiap hari Kamis jam 10 itu diwajibkan absensi ya. Poinnya tuh lumayan, walaupun cuman sedikit gitu ya, dibanding dengan resume. Poin kehadiran di ruang kelas juga itu mendapatkan tambahan nilai. Jadi jangan khawatir bagi kalian yang rajin absensi, itu ada poinnya. Jadi bagi yang belum, silahkan diisi absensinya di ruang kelasnya masing-masing. Sebelum kita mulai, seperti biasa akan ada kuis di ruang kelasnya masing-masing. Silahkan dibuka ruang kelasnya, absensi dulu,
dan langsung di penugasan itu ada kuis 1.3 ya. Silahkan diisi. Kalau belum muncul, di refresh saja browsernya kalau menggunakan browser. Kalau menggunakan aplikasi Ruang Guru juga sama, dibuka saja. Ada muncul? Ada nggak? Ada, Pak. Ada ya. Silahkan dikerjakan ya. Kuis ini juga sebagai penilaian harian, walaupun tidak wajib. Tapi nanti yang wajib itu adalah tes. Tapi kalau ingin tambahan nilai justru ikutilah kuis ini karena ada voucher dari si project penambahan nilai 5 poin. Waktunya dimulai dari sekarang. Waktu maksimal 5 menit ya. Yang terpilih akan mendapatkan voucher dari si project penambahan 5 poin. Lumayan untuk menambah nilai PTS nanti atau PAS nanti bisa ditukar ya, bisa di-redeem di ruang kelasnya masing-masing. Oke, bagi yang belum menyelesaikan walaupun waktunya sudah habis masih bisa silahkan dikerjakan karena masuk ke penilaian hari ini. Nah, sebelum kita mulai ke materi hari ini, kita simak dulu video tentang sebuah produksi dari bahan sampah ya. Oke, itu video tentang kira-kira tentang apa? Ada yang mau menjawab? Memberikan komentar, silakan. Kira-kira tentang video apa tadi? Kalaupun nggak kedengeran. Saya, Pak. Oke, siapa? Zahara, silakan. Mengelola sampah organik. Mengelola sampah organik menjadi Suatu produk. terus Udah, Pak. yang lain ada lagi? Mengelola sampah betul. Terus tambahannya ada lagi nggak apa? Saya Pak, Oke, Fatan silakan. itu tadi yang sahabat tadi buat pakannya maggot Pak, semacam ulat lagi. Nah, terus ulatnya bisa dipakai buat pakan hewan ternak gitu Pak. Iya, oke. Lalu Terus jadi itu juga maggot tadi itu proteinnya gede tadi di videonya disebutin. oke, betul ya. Jadi tadi itu kalau kita kan biasanya kalau pengolahan sampah menjadi sebuah karya itu biasanya sampah anorganik ya. Misalnya plastik, botol, kaleng-kaleng, terus bekas barang-barang yang anorganik biasanya dijadikan sebagai sebuah karya. Nah, justru ini kebalik, ini adalah sampah organik. Karena di Indonesia ini justru yang paling banyak adalah sampah organik. Nah, marga larva ini bergerak di bidang pengolahan, ya, pengolahan sampah organik menjadi sebuah produk atau pakan hewan, baik itu hewan peliharaan ataupun burung, misalkan ikan dan lain sebagainya. Reptil juga ada yang makanannya seperti itu. Nah, itu salah satu bisnis yang mungkin jarang sekali orang tahu bahwa bisnis itu sih, bisnis dari pengolahan limbah itu nggak hanya tentang anorganik gitu, tapi organik pun bisa menjadi sebuah bisnis. Jadi tidak dikubur atau dibuang begitu saja di alam gitu, tapi diolah menjadi sebuah produk atau karya yang luar biasa. Oke, akan ada 5, saya umumkan langsung aja, tapi nanti dikirimnya nanti ya setelah ini. Yang mendapatkan voucher penambahan nilai 5 poin terpilih berdasarkan sistem
ada Araya Putri Kalista, terus ada Naila Hanifa, terus ada Ira Damayanti, dan Alia Dwi Destiani, dan terakhir ada Rizky April. Jadi nanti akan saya japri dan saya berikan voucher digitalnya untuk penambahan 5 poin, dan jangan sampai hilang ya, di save di komputer, misalkan di Google Drive, di save supaya nanti bisa ditukar pada saat setelah PTS atau PAS, atau bisa juga diberikan kepada temannya kalau kita mau bersedekah nilai, itu bisa menggunakan voucher poin tersebut. Jadi misalkan nanti dikirimnya atas nama siapa gitu, karena teman saya ini nilainya kurang, jadi silahkan dipakai. Tapi yang mengirimkan tetap yang pemilik voucher tersebut. Tentang pelaksanaan usaha. Kalau kita berbicara tentang sistem produksi atau pelaksanaan usaha, sebetulnya sistem produksi itu luas. Jadi kalau kita melaksanakan sebuah usaha, udah pasti kita melaksanakan sebuah sistem produksi. Gitu. Tapi sistem produksi sendiri itu justru cakupannya luas. Nah, tujuannya kenapa kita belajar sistem produksi atau pelaksanaan usaha ini, yaitu supaya kita bisa, kayaknya ini putus-putus, putus nyambung. Padahal udah nggak musim putus nyambung. Oke, kita lanjutkan. Sebelumnya kita review dulu ya pertemuan sebelumnya. Saya berharap pada kalian dan teman-teman kalian untuk saling membantu, dan jika ada permasalahan silahkan dikomunikasikan. Nah, di sini resume yang setiap hari tatap muka daring yang harus kalian kumpulkan itu masih 75% dari jumlah 11 MIPA A, dari A sampai E gitu ya. Masih ada 25% yang belum mengumpulkan gitu. Yang mungkin terkendalanya adalah teknis, silahkan. Mungkin kalau catatnya pasti udah ya. Cuman teknis menguploadnya ini silahkan diupayakan. Kalau sulit, kalian bisa buka di browser. Buka Google Chrome atau buka Safari. Tinggal buka linknya kelas.ruangguru.com/login. Login menggunakan emailnya masing-masing. Langsung tinggal kumpulkan gitu. Nah, kalau kita menggunakan aplikasi Ruang Guru itu kelebihannya kita diingatkan, misalkan ada tugas, oh besok tugasnya terakhir nih misalkan, biasanya ada pengingat reminder gitu kan kalau di aplikasi Ruang Guru, atau misalkan ada materi baru nanti biasanya ada muncul. Nah, kayak sekarang nih bakal ada materi baru yaitu suplemen 1.3, itu akan muncul di aplikasi Ruang Kelas, atau akan ada remindernya kalau di Ruang Guru. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, buka di browser aja. Cuman kalau di browser harus kita buka gitu langsung, nggak bisa ada remindernya. Nah, yang paling belum banyak mengumpulkan adalah tugas yang kedua kemarin, yang hari ini terakhir ya. Padahal sangat mudah, kita cukup berimajinasi saja. Kemarin juga banyak kok yang usahanya itu jasa joki game gitu. Padahal kan ada pilihan yang lain gitu ya, kenapa harus joki game? Mungkin lagi ngetren pengen gabung ke Onyx mungkin gitu ya, ke e-sport gitu, nggak tahu juga gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan dikerjakan dan mendapatkan nilai kan, seperti itu juga, jadi nggak masalah. Jadi silahkan aja buat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, dan tugas ini itu juga menambah nilai poinnya besar. Semakin bagus nilai tugas yang kedua ini, maka porsinya lebih besar dari tugas yang LKS ini. Jadi jangan sia-siakan gitu ya kesempatannya. Nah, terus masih ada juga yang belum mengerjakan kuis dan tes. Kuis dan tes ini hanya ada di tatap muka daring. Setiap tatap muka daring kita ada kuis dan tes. Kuis itu paling lambat ya sampai sekarang gitu ya, udah selesai, udah nggak bisa. Tapi kalau tes, misalkan sekarang ada kendala, kalian masih bisa mengerjakan sampai jam 1 siang nanti. Jadi masih ada kesempatan bagi yang mungkin ada kendala teknis gitu ya. Oke. Kita langsung aja bahas ke pelaksanaan usahanya, yaitu tentang sistem produksi.
Produksi itu, pelaksanaan usaha itu terdiri dari sistem produksi salah satunya. Tapi secara garis besar itu ada 3 proses atau 3 tahapan. Ada produksi, pengemasan, dan penjualan. Produksi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Semakin banyak kita kebutuhan, maka produksi ini akan semakin banyak. Aduh, kita butuh makan, makanya banyak tuh usaha kuliner. Saya butuh pakaian, makanya ada tuh yang memproduksi pakaian gitu. Jadi produksi ini berbanding lurus dengan kebutuhan manusia karena ada hubungannya dengan kesejahteraan atau kemakmuran kita sebagai manusia. Yang kedua adalah kemasan. Pengemasan ini adalah semacam packaging yang bisa melindungi produk tersebut. Jadi kalau kita jualan tanpa kemasan itu bisa, tapi lebih baik menggunakan kemasan karena kemasan ini nanti ada manfaatnya. Terus yang ketiga adalah penjualan. Penjualan ini ya seperti yang kita ketahui gitu ya, yaitu proses kesepakatan antara pembeli atau konsumen dan penjual atau akad gitu ya. Kalau dalam sebuah muamalah gitu akad jual beli, nah itu penjualan. Nah, ketiga proses ini sebetulnya banyak turunannya, rundown-nya tuh banyak, breakdown-nya tuh banyak gitu. Jadi misalkan produksi itu ada praproduksi, ada pasca produksi, pengemasan juga sama, ada pengemasan di take away misalkan, pengemasan ketika dia dine in kalau kuliner gitu ya. Kalau kerajinan mungkin pengemasannya dikirim melalui kargo atau misalkan paket dan lain sebagainya gitu. Penjualan pun banyak, lebih banyak lagi metode penjualan sekarang, apalagi semakin banyak teknologi, semakin maju teknologi, semakin banyak variatif cara jualan seorang pebisnis. Nah, kalau dalam sebuah sistem produksi, kita kemarin sudah bahas tentang 6M ya. Ada 6M. Itu bisa dibaca lagi. Ini selalu ada ya di kelas 10, kelas 11, 12, 6M itu harus sudah hafal ya. Jadi tidak akan dibahas lagi secara detail. Terus ada lagi dalam sebuah produksi itu harus disiapkan bahan-bahannya. Ada bahan alami, buatan. Jadi ada yang dibuat oleh kita, ada yang alam. Contohnya kalau kerajinan sebuah tanah liat, maka bahannya itu alami kan dari tanah. Tapi kalau yang buatan apa? Misalkan karyanya adalah karya yang jadi. Misalkan karyanya sebuah patung, bahannya adalah dari resin, dari akrilik, dari kayu yang sudah dirubah dari alamnya gitu ya, dipotong-potong. Nah itu sebetulnya bahan buatan karena kayunya sudah disiapkan untuk menjadi bahan yang lain gitu. Terus ada bahan dari bentuknya, dari lunak, keras, dan semi keras. Nah lunak, keras, dan semi keras ini adalah bahannya, bukan karyanya. Kalau tanah liat itu berarti bahannya bahan lunak karena bahannya adalah tanah, tapi karyanya keras. Jadi dari lunak menjadi keras itu adalah karya kerajinan gerabah atau tanah liat. Tapi kalau dari keras menjadi lunak itu apa kira-kira? Ada nggak yang tahu? Awalnya keras jadi lunak gitu. Ada yang tahu nggak? Karya kerajinan apa? Pas bunga bukan Pak yang pakai tanah liat gitu. Pas bunga? Ya. Gimana coba jelaskan Iwan? Yang pakai tanah liat tapi Yang pakai tanah liat. Kan itu yang lembek jadi keras. iya itu kan yang lunak jadi keras. Nah sekarang kalau yang keras jadi lunak itu apa? Bahannya keras tapi jadi lunak. Ada yang tahu nggak? Kertas bukan Pak? Kenapa Sarah? Kertas. Kertas, betul. Kertas, tisu itu adalah bahan keras dari kayu. Jadilah sebuah kertas dan tisu. Makanya kalau kita menggunakan kertas, tisu harus seefektif mungkin ya.
semakin banyak tisu yang kita gunakan, semakin banyak kertas yang kita gunakan, semakin banyak pohon yang ditebang. Semakin banyak pohon yang ditebang, semakin rusak tatanan lingkungan bumi kita. Gitu. Jadi jangan sampai kita menggunakan bahan terlalu berlebihan supaya kita tidak ikut andil dalam penghancuran bumi kita ini. Selanjutnya ada tekniknya. Tekniknya itu pasti luas banget. Tapi kalau dalam sebuah karya itu pasti dibagi dalam 4. Ada kerajinan, pengolahan, budidaya, rekayasa. Kalau teknik kerajinan itu kan macam-macam, tergantung kerajinannya apa. Ada tekniknya memahat, misalkan, atau mengukir, atau mungkin merajut gitu ya, membuat menyulam dan sebagainya. Macam-macamnya banyak, kalian bisa baca di modul atau paket atau di e-book yang sudah saya bagikan. Kalau teknik pengolahan itu teknik mengolah makanan, ada mengolah sampah. Pengolahan ini ya, pengolahan ini akan dibahas nanti di semester genap gitu ya, detailnya. Terus ada budidaya. Budidaya itu gimana caranya teknik membudidaya ikan misalkan, atau membudidaya sebuah tanaman dan lain sebagainya. Teknik rekayasa ini lebih banyak lagi, lebih kompleks lagi, karena teknik rekayasa ini berhubungan dengan teknologi biasanya. Bisa menggunakan komputer, bisa juga menggunakan chip kalau teknologi tinggi gitu kan, atau bisa juga menggunakan yang simpel-simpel tapi biasanya ada sensornya, ada dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kali ini kita tidak bahas tentang rekayasa. Nah, produksi itu ada macam-macamnya. Ada jangka pendek, ada jangka panjang, ada terus-menerus atau continue gitu. Ada terputus-putus atau berselingan atau discontinue. Bedanya apa? Kalau jangka pendek itu diproduksinya dengan waktu yang pendek, jangka panjang ya dengan waktu yang panjang. Maksudnya adalah jangka pendek ini mereka akan memproduksinya lebih sebentar gitu. Misalkan biasanya produk kuliner kan pasti masak itu nggak mungkin berhari-hari ya, sehari misalkan. Walaupun ada yang berhari-hari, tapi setidaknya itu dalam kategori pendek. Atau membuat karya yang mini, yang kecil, yang simple, itu bisa jangka pendek. Kalau jangka panjang itu karya yang membutuhkan berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Misalkan membuat patung, membuat menara, membuat sebuah karya pakaian yang perlu tahapan prosesnya panjang. Nah itu berarti masuk kategori proses produksi panjang. Terus ada juga terus-menerus atau continue. Artinya nggak putus-putus, terus aja membuat gitu. Tidak pernah ada fase kosongnya. Contohnya kalau kuliner itu pasti dia produksinya setiap hari kan, supaya fresh gitu kan, masak terus setiap hari, besok beda lagi, besok beda lagi. Sama dengan produksi makanan industri, misalkan pembuatan es krim, pembuatan snack gitu. Itu kan setiap hari diproduksi kan. Nah, kalau yang berselingan itu sesuai periodiknya. Misalkan produksi elektronik, produksi kursi, mebel, pakaian, biasanya kan nggak setiap hari bikin. Perusahaan itu nggak setiap hari bikin, mereka bikin biasanya per 3 bulan, setelah 3 bulan baru dipasarkan, baru bikin lagi bulan ke berikutnya dan seterusnya. Jadi ada jangkanya terlalu ada yang panjang gitu. Jadi biasanya pencocokannya kalau jangka pendek dengan terus-menerus, kalau jangka panjang dengan berselingan atau sesuai dengan kondisi periodik perusahaan tersebut. Jadi beda-beda. Gitu. Pengemasan. Pengemasan ini banyak manfaatnya selain untuk melindungi, ada juga untuk menjaga kualitas produknya. Jadi selain melindungi supaya barangnya tidak rusak, dengan adanya kemasan, maka kualitas produk itu pasti akan terjaga. Dengan adanya segel misalkan, terus dengan adanya keaslian produk, biasanya ada segel yang hologram dan lain-lain sebagainya, itu bisa untuk menjaga kualitas produk dan menghindari dari kualitas-kualitas KW lainnya, mungkin oplosan dan lain sebagainya. Terus selanjutnya, fungsi kemasan itu untuk meningkatkan efisiensi. Dengan kita mengemas, maka kita akan dengan mudah untuk
memanage produk kita. Paham nggak Mas? Misalkan gini, kita usahanya adalah jualan gorengan aja yang simpel. Ternyata nggak pakai kemasan gitu, nggak pakai bungkus. Kan ngitungnya itu kita per butir ya. Nah, tapi kalau kita ingin lebih profesional sedikit gitu ya, kita buat paket isinya bala-bala 3, gehu 3, pisang molen 3 dalam sebuah kemasan plastik. Dijual satuan, satu paketnya misalkan 15.000. Nah, itu meningkatkan efisiensi. Jadi lebih mudah untuk mengelola barang kita. Jadi kalau dijual satuan kan eceran ini ngitungnya terlalu sulit. Tapi kalau tukang gorengan yang ada di jalanan mungkin udah terbiasa karena skalanya kecil. Tapi bayangkan kalau perusahaan tidak memiliki kemasan, itu kan sulit untuk mendistribusikan, untuk menjualnya dan lain sebagainya. Makanya kemasan itu kan skalanya banyak. Misalkan dari yang produk satu jadi satu kemasan, kemasan itu dikumpulkan jadi satu lusin, misalkan satu lusin dikumpulkan beberapa lusin jadi satu box, satu dus. Nah, itu juga salah satu contoh meningkatkan efisiensi produksi. Selanjutnya memberikan nilai lebih. Semakin bagus kemasannya biasanya bisa meningkatkan harga jual. Pernah nggak membeli sebuah makanan, snack, kerupuk dengan harga di atas 30.000? Kalau saya sendiri pernah, padahal isinya adalah sama dengan kerupuk di warung dengan harga 5 ribuan gitu ya. Karena kemasannya menarik gitu ya, dari sebuah toples gitu kan, harus ada desainnya, isinya mas padahal sama aja gitu ya, tapi bisa menambah nilai harga jualnya gitu. Jadi produk kemasan itu juga bisa menambah nilai dari sebuah produk yang kita buat. Tidak hanya kuliner, tapi yang lain pun sama. Misalkan karyanya sebuah patung. Kalau kita jualan patung begitu aja gitu ya, dijual aja. Ada yang beli ya tinggal angkut pakai keresek misalkan. Itu biasa aja. Tapi kalau dikemas dengan akrilik, misalkan dikasih kotak gitu kan, dikasih apa namanya base-nya gitu, terus ada lampunya mungkin, ada spesifikasinya, terus ada penopangnya untuk menyimpannya, itu akan lebih mahal lagi dibandingkan dengan yang langsung begitu aja gitu. Nah, yang terakhir, pengemasan ini adalah sebagai sarana informasi untuk mempromosikan produk kita. Makanya suka ada yang nulis di kemasannya tuh macam-macam, ada tagline-nya, ada rasanya, ada ingredientnya, ada spesifikasi produknya, ada cara memakai produknya, macam-macam. Itu bisa digunakan sebagai sarana informasi apa yang akan ingin kita sampaikan kepada konsumen. Produk kita tuh kayak gini loh, sampaikan di dalam kemasannya gitu. Selanjutnya ada penjualan. Penjualan ini sangat luas ya, tapi saya hanya bahas sedikit saja. Ada beberapa jenis. Yang pertama adalah trade selling, yang kedua missionary selling, yang ketiga technical selling, dan yang terakhir new business. Jadi ini hanya pengelompokan aja, aslinya tuh banyak macam-macamnya. Trade selling ini yang biasa kita jumpai yang mainstream gitu. Lu jual, gua beli. Nah, itu trade selling. Misalkan kita belanja ke warung, itu trade selling namanya. Jadi trade selling itu macam-macam, ada direct selling, ada apa? Ya seperti yang biasa kita lakukan gitu, beli ini gitu ya. Nah, biasanya di ciri khasnya itu adalah barangnya itu dibeli dulu terus dijual lagi. Di warung kan gitu ya, beli di pasar dijual lagi, atau reseller, beli di produsennya kita jual lagi gitu ya. Atau keagenan sama kan, beli dulu produknya kita jual lagi, itu trade selling. Dropshipper juga gitu kan, dropship, kita tidak membeli memang, tapi kan secara tidak langsung kita menjual produk orang lain gitu istilah. Itu namanya trade selling. Kalau missionary selling itu tujuannya untuk meningkatkan sebanyak-banyaknya penjualan. Biasanya missionary selling ini dipakai untuk pengusaha-pengusaha yang baru memulai produknya ke pasaran. Misalkan ada produk baru nih, biasanya untuk meningkatkan penjualan, maka harganya turunkan. Oh, lagi promo
Yang penting banyak yang beli. Gak apa-apa nggak untung, yang penting banyak yang beli. Karena tujuannya memang misinya adalah untuk meningkatkan volume penjualan. Jadi semakin banyak orang yang beli, maka semakin banyak data yang didapatkan oleh produsen atau si pebisnis itu. Gitu. Walaupun keuntungannya mungkin nggak ada, tapi kita punya untung atau benefit dari banyaknya orang yang membeli produk tersebut. Misalkan ada promo nih sekarang murah, orang-orang pada beli kan. Nah, kita udah punya data nih karena jualannya online, kita punya data customer gitu ya, data yang udah pernah beli. Nah, dengan mudahnya kita bisa ngasih tahu produk kita selanjutnya yang betul-betul mendapatkan keuntungan besar di situ. Kita bisa sampaikan. Biasanya gitu kan. Kita dapat promo, ikutan mau beli ini. Ternyata berikutnya ada iklan-iklan ke kita. Nah, itu missionary selling salah satunya. Terus ada juga technical selling. Nah, ini lebih lebih pro lagi. Biasanya pebisnis-pebisnis yang profesional yang menggunakan technical selling. Salah satunya adalah dengan metode segmented atau persuasif gitu. Persuasif ini jadi kita dekati dulu konsumennya. Kayak tugas kemarin tuh, kenapa saya menentukan target pasarnya siapa. Semakin target pasarnya luas, itu semakin sulit bersaing. Misalkan targetnya masyarakat Indonesia gitu, masyarakat umum. Harusnya tentukan targetnya apa. Pelajar di Kota Bandung, nah misalkan gitu. Atau targetnya adalah ibu-ibu pengajian. Atau targetnya misalkan pecinta ikan cupang misalnya. Nah itu nanti kita dengan mudahnya akan menggunakan technical selling. Salah satu contohnya saya contohkan, misalkan sekarang ada yang jualan apa namanya, buku gitu ya, jualan buku ke kita gitu. Ketika ditawarkan ke kita itu tidak, ini Kak mau jualan buku ini bagus nih buat anak SMA, nggak gitu. Tapi mereka akan ngasih tahu dulu, zaman sekarang tuh PJJ online, semuanya ilmu tuh bisa kita dapatkan melalui Google misalkan. Guru pun udah ngasih materi melimpah banyak gitu. Tapi tahu nggak seefektif apa sih apa yang kita dapatkan di sana, kata penjualnya gitu kan. Ini nih saya hadirkan buku, kayaknya cocok untuk Ananda yang sedang PJJ karena ini adalah buku rangkuman beberapa mapel, terus ada soal-soal ujiannya dan lain sebagainya dan cocok untuk kita belajar di rumah sendiri misalkan. Nah itu kan lebih ke personal ya. Nah, itu namanya persuasif. Biasanya dilakukan oleh para BA atau apa namanya tuh, sales gitu ya. Nah itu technical selling. Terus ada new business. New business ini adalah transaksi baru, menciptakan transaksi baru. Dulu yang namanya transaksi online itu adalah new business, tapi sekarang udah nggak new business lagi. Sekarang new business itu bisa dilakukan atau diciptakan dengan sebuah apa namanya, transaksi tanpa ketemu gitu. Jadi kita bisa melaksanakan sebuah transaksi bisnis itu melalui apa ya? Tanpa harus, kalau sekarang kita harus buka e-commerce gitu kan, pilih-pilih. Nah, nanti kalau mungkin ada transaksi baru yang kita cukup kalau kita datang ke mall gitu ya, kita cukup scan aja barangnya, misalkan ada laptop nih, terus ada barcode-nya, saya scan, saya mau beli gitu ya. Nanti akan otomatis rekening kita berkurang dan barang itu akan diantar tanpa perlu kita ngisi dulu data, walaupun sebelumnya kita harus lengkapi kan akun kita. Nah itu salah satu transaksi baru. Kayak di luar negeri itu ada, misalkan kita belanja di supermarket gitu ya, di keranjang, di troli itu kan banyak. Begitu lewat kasir itu tidak perlu satu-satu di scan, tapi langsung lewat sebuah pintu, langsung keluar hasil apa namanya, total belanjanya berapa gitu. Itu ada di luar negeri, sudah ada yang kalau kita masuk sebuah pintu trolinya gitu ya, langsung total belanjanya ketahuan. Dan itu pasti prosesnya nggak seperti itu ya aslinya, tapi di dalam produk itu pasti sudah ada sensor-sensor atau barcode yang bisa di scan oleh sistem tersebut. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Tadi siapa? Ada yang ditanyakan? Alvito? Ada yang ditanyakan?
Semuanya nanti saya share di ruang kelas ya, seperti suplemen 1.3. Kalau pasti kurang ya materinya, kalian bisa baca di ruang kelasnya masing-masing. Nah, untuk tugasnya seperti biasa adalah resume setiap hari, setiap Kamis itu. Silakan bagi yang sudah mencatat bisa diupload langsung dan pastikan itu dalam bentuk satu file ya. Kalau foto, apalagi kalau resume itu sedikit kan, satu file aja, dan fotonya diusahakan portrait. Maksudnya portrait itu tidak miring, jadi pas saya periksa itu nggak gini gitu. Apa sih ini baca gini-gini, ada yang kebalik gini, saya sampai gini, waduh agak susah gitu ya. Seperti LKS pun macam-macam, halaman pertama seperti ini bisa dibaca, halaman kedua gini, foto berikutnya gini ke bawah, aduh lumayan susah gitu saya. Walaupun nggak apa-apa sih, tapi lebih cepat lebih bagus supaya bisa dinilai lebih cepat lagi gitu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya Kamis depan kita akan ada evaluasi ya, akan ada 30 soal yang harus kalian isi. Nanti ada di tab tugas untuk Kamis depan. Jadi Kamis depan diusahakan on time jam 10 sampai jam 11, waktunya hanya 1 jam, lewat dari situ ya terlambat gitu. Tapi masih bisa dilakukan di ruang kelas. Yang kesulitan di app ruang gurunya bisa dibuka di browser. Apalagi kalau punya laptop, saya rekomendasikan untuk buka di browser supaya lebih luas bacaannya, lebih enak bacanya gitu. Nah, bagi kalian yang ingin tahu nilai kita masing-masing seperti apa, bisa dibuka kan tab tugasnya, tugas aktif. Di sini tuh kan ada tugas aktif, ada tugas yang sudah diselesaikan, dan ada yang semua. Klik aja semua, nanti muncul tugas-tugas apa saja yang sudah diberikan. Nanti yang tidak ada nilainya berarti belum dilaksanakan atau dikumpulkan. Jadi silakan dilengkapi, mumpung masih ada waktu sampai nanti akhir semester. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ada yang ditanyakan? Pak mau nanya, Silakan. kalau misalnya, semisalnya kan ada suatu produk atau suatu perusahaan gitu Pak. Nah bikin logonya tuh simpel tapi harganya mahal tuh karena apa Pak? Harganya mahal. Iya, kadang ada yang lebih dari 100 juta padahal lambangnya tuh cuma segitu aja gitu. Karena apa Oke. itu Pak? Oke, ya. Itu banyak sekali ya produk yang seperti itu yang biasa aja tapi kok bisa mahal gitu. Nah, nanti akan dibahas lagi selanjutnya tentang strategi promosi. Kita bahas yang simpel aja dulu. Biasanya kalau bikin pakaian, nih, saya contohnya pakaian ya, saya bikin kemeja, kalau ngejahit ke tukang jahit, misalkan taruhlah kain itu ada 30.000 semeter, terus ke tukang jahit biayanya 100.000. Bisa jadi satu pakaian itu adalah 150.000, tapi kok ada pakaian yang harganya sampai ratusan ribu. Nah, itu adalah memang habit dari sebuah bisnis. Kalau bisnisnya adalah non kuliner, itu pasti profitnya atau margin ya, margin disebutnya tuh, dari harga pokok produksi, harga aslinya tuh kan pakaian itu 100.000 gitu. Supaya dapat untung dia jual 800.000, 8 kali lipat. Bisa ada yang seperti itu. Buat apa? Kenapa harus lebih tinggi coba? Kalau kita usaha pakaian gitu ya, gamis, kerudung gitu, harga aslinya misalkan 100.000, kita jual 150, itu mah sedikit banget kalau menurut saya keuntungannya. Harus lebih besar dari itu. Supaya apa? Supaya kita bisa meracik strategi promosi. Pernah nggak melihat di sebuah website, di toko gitu ya, harga aslinya 800.000, tapi diskon nih 50% menjadi 400.000. Wes, pada beli kan? Ini harganya 800.000 jadi 400 nih. Wah, beli ya gitu. Ya kan? Padahal dengan menjual 400.000, mereka masih untung 300.000. Gitu. Nah, itu memang produk yang non kuliner itu memang harus lebih tinggi marginnya supaya bisa memainkan proses bisnisnya. Bukan berarti permainan yang buruk ya, tapi memang seperti itu caranya kalau kita ingin bisnis yang baik itu adalah dengan
sebesar mungkin menaikkan profit kita melalui margin supaya nanti kalau ada promo-promo itu tetap kita dapat untungnya. Gitu. Misalkan diskon 90% dari harga 1 juta menjadi 100.000, padahal harga aslinya memang 100.000. Gitu. Memang seperti itu diraciknya. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya harga yang asalnya 100.000 menjadi bisa jadi 1 juta, yaitu dengan kualitas, dengan kemasan, dengan pelayanan. Maka harus sejalan. Kalau misalkan kita bikin produk baju gamis misalkan, bikinnya mah 150 ribuan, tapi kita jual 500.000 ke orang lain. Tapi begitu aja pakai kresek, ya nggak akan ada yang mau gitu. Tapi kalau kita desain di sebuah toko, pakai etalase, ada brandnya, terus pakai kemasannya bagus, maka orang membeli dengan mahal pun akan worth it gitu menurut mereka. Nah, itu salah satu contoh kecilnya. Untuk lebih detailnya akan kita bahas di bagian atau di materi tentang strategi promosi nanti ya, beberapa pertemuan selanjutnya. Karena waktunya sudah mulai habis, silahkan dibuka ruang kelasnya dan kerjakan tes 1.3. Silahkan kerjakan tes 1.3. Ada nggak muncul? Ada nggak? Kalau nggak ada, di refresh. Silahkan kalian kerjakan dengan waktu maksimal 5 menit. Walaupun nanti masih bisa sih dikerjakan sampai jam 1 siang. Tapi kalau bisa sekarang jangan nunggu nanti. Karena nilai yang lebih cepat, walaupun nilainya dapatnya 50, tapi duluan mengakses, itu akan beda dengan nilai yang dapatnya 100 tapi ngerjainnya jam 1 gitu. Jadi silahkan dikerjakan tes di 1.3-nya. Nah, untuk kita dalam mengerjakan tes 1.3 ini, kalian nanti setelah jam 1 bisa melihat pembahasannya. Dan tes-tes sebelumnya atau nanti gitu ya, itu usahakan dibuka pembahasannya. Karena di situ ada detail materinya, detail pembahasannya, yang akan menjadi bekal kalau kita nanti pada saat PTS, PAS itu kurang lebih atau mirip-mirip soalnya dengan tes yang 1.2, 1.3 dan tes berikutnya gitu. Jadi tes tiap tatap muka daring ini adalah kumpulan dari soal-soal nanti. Nanti soal-soalnya diambil dari situ. Jadi usahakan dikerjakan, dilihat pembahasan soalnya. Kalau salah ya nggak apa-apa. Yang penting kan kita tahu oh jawabannya adalah itu. Jadi bisa kita pelajari lagi untuk di hari kemudian untuk menghadapi PTS atau PAS nanti. Sambil mengerjakan ada yang ditanyakan, silakan. Sekali lagi kalau ada yang kesulitan, silakan komunikasikan ya, baik dengan temannya atau dengan saya sendiri. Sambil dikerjakan silakan, sambil menunggu pelajaran selanjutnya. Saya tutup dulu. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Mudah-mudahan tidak memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.